sangat luar biasa di AFC. Beliau adalah co-founder dari AFC Life Science. Kita panggil sama-sama yuk, Bapak Michael Tampi. Thank you. Selamat malam. Wah, luar biasa ini. Selamat pagi. Apa kabar? Luar biasa. Ini sih luar biasa. Ini benar-benar full ya. Saya mau belajar dari Lavina. Saya juga mau pantun, boleh ya? Boleh. Buah mangga, buah kedondong. Udah gitu doang dong. Ya dia mikir dari malam, saya baru. Gimana? Ya, Bapak Ibu, saya sebelum saya mulai sharing seperti biasa saya ingin cerita aja. Sangat pendek, cepat dan semoga berfaedah ya. Bapak Ibu, saya minta maaf kalau tempatnya sampai mungkin Bapak Ibu ada yang berdiri, ada yang grup lesehan gitu ya. Salut. Terus Bapak Ibu, saya mohon kalau ada leader yang membawa downline atau membawa prospek, boleh dipersilakan duduk ya, biar leadernya yang berdiri. Karena seperti apa? Seperti biasa, Bapak Ibu, kalau di AFC, kalau di AFC semakin tinggi kita, semakin melayani kita. Setuju ya? Setuju. Oke. Saya perlu ini waktu. Jadi Bapak Ibu, saya mau cerita. Seperti biasa saya mau cerita. Kali ini seperti yang Lavina bilang, saya either tentang family atau integritas. AFC singkatannya dari apa? Jadi semuanya tahu ya, kalau F-nya itu adalah family. Bukan friends, ya, bukan fools, tapi family. Oke? Berkali-kali saya bilang bahwa AFC itu ada di Indonesia untuk siapa? Untuk family, untuk keluarga ya Bapak Ibu ya. Jadi saya tidak akan berlama-lama Bapak Ibu pada malam ini, karena saya ingin Bapak Ibu mendengar, menyaksikan mereka-mereka yang lebih menginspirasi dan menginspirasi saya juga gitu ya. Dan dari mereka ini, mereka keluarganya Bapak Ibu ya, keluarganya dapat diubahkan, dapat diperbaiki, dapat menjadi maju. Bapak Ibu mohon ya, waktunya bisa mendengarkan sebentar. Bisa, setiap keluarga di Indonesia itu mimpi kami adalah bisa menjadi lebih baik, bisa menjadi bermanfaat buat orang lain, bisa menjadi lebih sejahtera. Bener ya? Amin ya. Gitu. So saya tahu Bapak Ibu tuh di sini pasti mengenal gitu ya beliau gitu ya, bintang tamu rahasia yang kita mau dengarkan pada malam hari ini gitu ya. Kemudian Bapak Ibu juga mungkin mendengar dan tahu, bahkan kalau saya terus terangnya saya turut geram gitu ya, turut kesal, marah ya dengan kejadian ini, tapi ternyata dari satu kejadian membawa hasil banyak yang baik buat Indonesia gitu ya Bapak Ibu ya. Oke, so tapi pada malam hari ini Bapak Ibu juga tahu bahwa ada sebuah cerita ya, sebuah apa ya, saya bilang saya berharap ini bukan menjadi apa ya, saya senang karena ini dari mereka yang membawakan ini Bapak Ibu ya. Ini tidak membawa sesuatu untuk kepentingan diri sendiri, tapi benar-benar menawarkan AFC, memberikan AFC produk kita itu benar-benar untuk membantu. Itu value kita, benar ya. Jadi malam ini juga kami ingin membagikan value ya, nilai-nilai yang dirasakan, manfaat yang dirasakan oleh bintang tamu kita. Tanpa berlama-lama, kita boleh undang David, Pak Rudi, boleh hadir, boleh kenalan. Ada mic lagi, boleh? Oke, alright. Bapak Ibu,
Ibu, saya benar-benar minta tolong ya, ya. Saya benar-benar minta tolong. Ini bukan sebuah komoditas, ya Bapak Ibu ya. Dan saya benar-benar minta Bapak Ibu tidak memotong semua pesan yang ada. Oke? Saya benar-benar minta Bapak Ibu kalau ingin membagikan yang lengkap. Bertanggung jawab pada informasi yang Bapak Ibu bagikan. Tidak ada overclaim, tidak ada dilebih-lebihkan. Benar-benar pesan yang ada pada malam hari ini itu aja, ya. Yang original saya mohon ya itu ya. Oke? Oke, Fit. Boleh, nggak boleh, Bapak Ibu jangan berdiri yang di depan ya. Bapak Ibu, saya mohon jangan berdiri yang di depan. Oke ya, sekali lagi. Iya, minta tolong. Oke, boleh ya, saya mulai ya. Oke, Bapak Ibu, ya hari ini kita beruntung kita boleh kedatangan tamu kita, David. Ya, thank you banget David ya. Dan Fit, thank you. Sama-sama. Iya, gue tahu. Jadi tadi saya di belakang ngobrol sama David juga. Oh my god, nih anak sesuai dengan yang dilihat, ngebanyol, keren gitu ya, cool juga ya, Fit ya. Sepatu kita samaan hari ini, ya, nggak nyangka. David ini baru 17 tahun nih Fit. Gue 42 Fit. Tua katanya. Tua katanya. Iya, tapi kita nggak kalah jauh gue, Fit. Boleh ya? Boleh nggak kalah jauh ya? Yeah. Alright. Oke. Gue ngobrol-ngobrol sama Om Rudi dulu ya. Oke. Pak Rudi, thank you. Sama-sama Pak. Ada sebelum saya ngobrol, saya mungkin bertanya-tanya dengan Pak Rudi. Ada yang ingin disampaikan nggak ya? Gitu ya. Oke, saya di sini menyampaikan bahwa di sini kita mungkin semua hampir tahu semua kejadian accident yang terjadi. Jadi itu terjadi tanggal 20. Akhirnya dengan keadaan David berjalannya waktu, kita memberikan informasi kepada orang tuanya, dan orang tuanya juga terbuka dan akhirnya memberikan subarasi dalam solusi ke David. Pada saat itu masih di sonde ya. Nah, di ICU masih di sonde. Nah, David ini mengalami diffuse axonal injury. Artinya itu kita di kepala kita itu banyak serabut. Coba nyontek dulu. Serabut saraf yang begitu jutaan di kepala. Karena accident tersebut bergeser otak, jadi fungsi saraf tersebut semuanya kacau. Sehingga komunikasi antar saraf itu semuanya kacau. Karena trauma berat yang terjadi di kepala. Dari saat itu kejadian, David prosesnya mungkin teman-teman saya udah banyak baca di media ya. Akhirnya kita kasih dengan jumlah berapa Fit? 10. David diberikan 10 subarasi utsukushi sehari. Kadang-kadang papanya jadi ada kadang 8, kadang 5, intinya minimal 5 pasang. Sehingga sampai saat ini bertahap demi tahap banyak perkembangan dari David. Tidak semuanya memang nggak semata, semua kembali lagi kepada yang atas. Nah, ditambah juga ada 1-2% mungkin karena dari musik, ya, dari komunikasi teman lama dan orang tua semuanya. Intinya semangat papa mamanya itu kuat sekali, jadi membuka diri, memberikan subarasi dan solusi. Itu Pak Enes, mungkin ada yang ditanya. Pak Enes silakan. Pak Mike, nggak apa-apa kok. Pak Rudi kalau udah di depan memang suka begitu. Pak Enes gantian, saya ngambek. Oke, mungkin kalau Pak Mike ada mau tanya ke David boleh. Oke, sure. Pak Rudi, sebelum saya mau tanya ke David, Pak Rudi kok yakin kalau produknya kita itu bisa bermanfaat buat David? Apa sih emang diagnosa apa yang ada di dokter saat itu yang
terkait dengan David. Terus menurut Pak Rudi, paten-paten fungsi kita dapat membantu. Oke, ya saya sih belum begitu hafal secara detail mengenai subarasil atau usus sekalipun, tapi saya satu hafal itu regenerasi sel. Jadi di sini David di Diajanoksa pada saat itu karena cedera otak tadi, jadi bisa mengalami cacat permanen fungsi otak. Kami saya sama istri saya menjelaskan ke papahnya bahwa fungsi dari produk tersebut pertama regenerasi sel, kedua regenerasi sel, yang pertama menutrisi. Jadi waktu itu David 2 minggu lebih, hampir 3 minggu itu David tidak ada asupan, hanya susu melalui sonde. Jadi otot sudah mengecil, semuanya mengecil. Jadi saya bilang ke papa David bahwa kita kasih nutrisi dari subarasil untuk fungsi. Saya kasih tahu bahwa regenerasi sel, paten-paten fungsinya saya informasikan ke papa David. Memang saya nggak panjang-panjang karena waktu itu saya supaya nggak buang waktu, supaya papanya kasih, saya cuma bilang gini ke papanya, bantu saya kasih ini ke David. Ini saya cerita sebenarnya Pak ya. Saya bilang gini, papanya nanya ini apa? Ini subarasil usus, makanan impor dari Jepang, makanan sehat. Supaya apa David kesini? Supaya David sadar. Saya bahasa simpel, supaya David sadar. Selain kita pasti berdoa, saya nggak akan kasih testimoni banyak. Saya cuma bilang bahwa saya demam berdarah nggak jadi. Udah itu doang saya bilang. Saya demam berdarah nggak jadi. Satu hari saya demam tinggi, hari kedua saya zero, saya sembuh. Jadi saya kasih, papanya langsung coba. Pada saat itu saya paksa untuk coba, saya coba. Hari ketiga akhirnya masuk subarasil untuk susu di ICU. Kebetulan ICU atau dokter atau suster itu mengizinkan karena pada saat COVID rumah sakit tersebut, saya nggak sebut namanya, rumah sakit tersebut di cover oleh AFC langsung berapa ratus box saya nggak tahu. Jadi poinnya di sini rumah sakit tersebut sudah percaya dengan produk dan mengizinkan, intinya itu. Jadi semua dimudahkan juga sih, tapi intinya itu. Apalagi pemain? Bagus ya. Nggak nyangka David begini ngobrolnya. Oke, thank you Pak Rudi. Jadi dari kalian yang saya tangkap adalah ada niat, ada percaya dari Pak Rudi yang percaya bahwa gue itu merasakan manfaatnya, saya merasakan manfaatnya, ya kenapa enggak, karena diagnosanya terkait juga akan dibantu oleh regenerasi sel, maka diberikanlah produk AFC dan puji Tuhan juga diterima ya. Itu suatu, menurut saya itu suatu mujizat juga diterima oleh rumah sakit. Oke. Nah, Bapak Ibu, waktu itu tuh yang saya tahu itu sempat beredar juga gitu ya. Saya juga agak sakit hati karena saya punya anak 2 ya. Beredar berita bahwa dari keadaan David saat itu kemungkinan dia baru bisa sekolah tuh 1 tahun kemudian. Baca beritanya? Ya. Gitu. Nah, tadi saya nanya sama David udah ke sekolah? Udah dong. Udah. Kalau Bu Sido kita nanyanya jadi gampang nangkap nggak Fit? Jadi lebih gampang menangkap nggak? Enggak. Bapak Ibu lucu ya. saya tadi lebih spektakuler lagi jawabannya David. Apa tahu jawabannya David sambil dia ngebanyol? Jadi gampang keluar. Masuknya gampang, keluar. Itu bercandaannya. Tapi yang kita lihat Bapak Ibu bayangin. Bapak Ibu siapa yang punya anak? Ya, kita sama-sama ya. Banyak yang sudah punya anak di sini. Bayangin Bapak Ibu, anak kita divonis 1 tahun kemudian baru bisa sekolah. Bayangin perjuangannya kita
lebih berat lagi, ya kita berjuang sama anak. Tapi setiap hari Bapak Ibu ya, bayangkan setiap hari kita harus melihat anak kita berjuang. Oke, ya itu kayaknya kalau orang tua ya, biasanya orang tua tuh ya kalau ngelihat kayak gitu, udah dah sengsaranya, penderitaannya dikasih ke gue aja, pokoknya gitu ya, benar ya. Nah, puji Tuhan semua dilancarkan, dan sekarang berapa bulan sih Pak Rudi? Itu akhirnya udah bisa sekolah setelah kejadian kurang lebih 2 bulan. Udah bulan ya? Dokter juga ada, dokter waktu itu mengatakan bahwa sekalipun David sadar, ini bad newsnya dari dokter. Jadi papanya waktu itu cerita juga, saya good newsnya apa, bad newsnya apa. Jadi bad newsnya kalau David sekalipun sadar, jadi lagi mana sendok, mana garpu. Iya. Puji Tuhan, alhamdulillah itu nggak ada semua. Oke. Itu nggak ada semua. Oke. Wow. Iya. Semua David step by step. Artinya bertahap. Semua tidak ada seperti membalikan telapak tangan ya, tapi semua bertahap. Lagi proses sampai hari ini juga masih proses. Semuanya masih proses. Waktu di sekolah juga itu assessment dari waktu sekolah sekarang itu assessment dari rumah sakit. Artinya itu untuk gerakan motorik, tidak akademik, non akademik. Jadi tidak untuk akademik untuk David. Jadi lebih ke sosial. Oke. Ya dari dasar lagi lah semuanya. Jadi ada takut, ada kita khawatir apa namanya Pak, kelebihan persepsi bahwa David di sekolah belajar apa namanya, belajar belum, masih normal, proses ya. Semua masih masih proses, proses. itu masih proses. Semua masih proses. Tapi dari proses dengan diagnosa atau dokter mengatakan ya sampai naik ke 50% aja kita udah alhamdulillah begitu. Iya. Thank you. Fit, udah bisa main drum? David nyanyi, jangan gue aja kali Fit nyanyi. Gue aja, boleh ya gue aja. David jago drum. David jago drum. Iya. Oke. Fit, enakan mana Fit? Utsu atau Suba? Yang lu lebih demen yang mana? Enakan kalau dikasih. Iya. Tahu gitu saya nggak nanya pertanyaan di luar materi di dalam. Iya. Fit, serius lah dikit Fit, gue kan harus jaga image Fit. Utsu lah. Utsu ya? Utsu. Oke. Fit, balikin ke Om Rudi lagi lah. Oke. Bapak Ibu, yang menarik juga dari saya adalah ada fase di mana harusnya David disarankan untuk suntik stem cell. Benar ya Pak Rudi? Boleh tahu Pak ceritanya fasenya sehingga masuk Pak Rudi masuk memberikan solusi? Mengenai stem cell tidak diarahkan misalkan, artinya dengan upaya orang tuanya termasuk rumah sakit dia rencananya direncanakan stem cell dari waktu David belum sadar, udah di planning. Nah begitu minggu kedua dikasih sama kita, sama istri saya kasih, baru minggu ketiga dikasih ya masuk ke tubuh David, artinya minggu kurang lebih hampir minggu keempat ada perubahannya pertama ini GCS itu skala 3,5, artinya 3/15 itu kita kalau sadar begini tuh 15, itu nyawa kita tuh 15. David posisinya 3, skornya tuh 3. Jadi untuk naik step itu dokter mengatakan bahwa ya perlu upaya yang kuat dari Davidnya juga, dari David. Jadi setelah dikasih naik ke 8, saya ingat gitu, naik langsung 8. Di situ dokternya punya harapan. Akhirnya pada saat dikasih, setelah konsumsi ada tahapan-tahapan perubahan. David sadar tapi mata belum bisa fokus. Itu
step-stepnya semua ada step-step yang nggak sodor langsung gitu. Nah, akhirnya ada dokter mengatakan bahwa yang diharapkan setelah stem cell itu seperti ini. Jadi, suntik stem cell artinya yang dokter harapkan, saya harapkan setelah suntik stem cell David seperti ini. Artinya David waktu itu sudah ada peningkatan jauh dari GCS segala macam sampai mata terbuka tapi belum fokus. Terus udah dapat perintah satu kata buka mulut, buka apa, terus suruh senyum bisa. Nah, dokter mengatakan itu harapan setelah di stem cell pertama kali. Oh, stem cell kalau nggak salah itu 400 juta. Setahu saya nih, ini kalau ini setahu saya stem cell nggak cukup sekali. Setahu saya. Stem cellnya sudah. Tetap suntik juga akhirnya, tetap suntik. Tapi setelah suntik, tetap suntik kan? Tetap suntik itu minggu ke sekian. Ya, sebelum suntik progresnya tuh udah ada. Jadi ya secara tidak di TikTok ada yang mau ketik salah, Saya potong baru nih kalau gitu. Bapak Ibu, yang saya pelajari ya Bapak Ibu ya dari cerita dari kisah David ini, bayangkan Bapak Ibu berada di kondisi suatu accident yang penuh perhatian seluruh Republik ini. Ya. Kemudian at the same time Bapak Ibu menanggulangi anak sendiri, ya, sedang menjaga anak sendiri. Bapak Ibu diberikan pilihan gitu ya, bukan diberikan pilihan dan yang mungkin akan bisa membantu David dengan suntik stem cell, begitu ya. Itu harganya 400 juta, gitu ya. Buat saya itu angka yang besar, ya. Itu angka yang besar. Buat saya itu angka yang besar sekali suntik 400 juta. Tapi puji Tuhan dicobalah produk kita, ya. Dicobalah Suba dan Usu, dan ternyatanya yang saya pun bersyukur Bapak Ibu ya. Saya nggak mau jumawa juga. Tapi buat saya bersyukur bahwa ternyata setelah dikonsumsi hasilnya tuh oleh dokter, bukan oleh saya, bukan oleh Pak Rudi, bukan oleh orang tua David, tapi oleh dokter dikatakan inilah yang diharapkan kalau dilakukan suntik. Betul? Ya. Ya. Jadi inilah, jadi yang saya mengambil pelajaran di sini, produk kita Bapak Ibu bayangkan bisa membantu segitu baiknya. Ya, produk kita, tepuk tangan buat produknya bukan sayanya. Nah, produk kita itu bisa, ya Bapak Ibu ya, ternyata oleh dokter ya, oh iya nih ternyata memang dokter kan punya analisa ya Bapak Ibu ya. Setelah suntik akan begini. Ternyata setelah minum Suba dan Utsi begini persis yang diharapkan oleh dokter. Itu yang saya bersyukur Bapak Ibu. Jadi sebuah bukti juga bahwa ya ini saya kegembiraan kami dan Pak Ernest bahwa produk yang dihadirkan terbukti memang mempunyai kualitas yang benar Bapak Ibu ya. Kami tidak bermain-main dengan produk kami. Oke, mungkin terakhir dari saya ingin tanya aja ke David, Pak Rudi. Mungkin David, apa aja, lu mau ngomong apa aja, ya lu orang keren gitu. Selalu lah, Fit. Maksud gue Fit, daripada gue kenal lagi kan Fit ya. Mungkin lu ada pesan apa? Ya, itu aja. Semua cobain Suba Rasi deh. Tapi tadi katanya enakan Utsu, lu gimana? Tadi saya kasih dia Utsu ya. Iya. Oke, nyobain satu ya. Belum nyobain ya tadi? Belum, sorry, gue lupa. Oke, sorry. Ya gimana sih? Iya, gue salah. Oke, thank you so much David, thank you Pak Rudi buat waktu dan menjadi David, lu bener-bener menjadi berkat buat kita. Ya, menjadi inspirasi buat kita, ya. Kita bener-bener respect. Gue pribadi dan kalau boleh atas nama semuanya, ya kita terinspirasi banget sama perjuangan lo. Oke? Buat kita apa yang lo hadapin itu
buat gue belum tentu bisa gue lewatin gue ya. Tapi lo bisa hadir di sini buat keluarga besar AFC, dan definitely David adalah keluarga kami juga. Thank you banget. Oke, ini bold statement buat saya bajunya. Don't give up. Iya, sambil Give up. give up jadinya. Mungkin sambil David turun, kita foto bertiga ya. Sorry ya, kali ini ikuti tangan David. Don't give up. Oke, Bapak Ibu, ini kayaknya rekor baru Grand LOP Jakarta. Upload, kasih watermark. Ngerti watermark nggak? Kasih AFC kah? Atau nama grup kalian kah? Nama apa, pokoknya memang itu video kalian. Oke? Ya. Jangan sampai menjadi disinformasi, ya. Informasi yang salah, bahkan informasi yang disalahgunakan. Jadi saya minta tolong, itu aja, kita jaga bersama, kita jaga David bersama-sama karena masih ada yang harus dilalui. Kita jaga keluarga besar AFC bersama-sama. Sekian dari saya, terima kasih.